Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Sujisna di komunitas Klub Pecinta Al-Quran, website www.klubpecintaalquran.com. Kemarin kita sudah bahas 3 kunci kehidupan. Semoga dengan kunci kehidupan ini hidup kita bisa lebih enteng mengarungi kehidupan ini. Semoga dengan kunci ini hidup kita bisa lebih mudah dalam menjalani hidup ini. Kemarin kita sudah bahas 3 kunci. Kunci yang pertama, ridho. Kemarin kita sudah bahas, videonya sudah saya upload di YouTube dan di website klubpecintaalquran.com. Teman-teman bisa menyimak lagi bagi yang belum menyimak videonya. Kunci yang pertama ialah ridho. Ridho, kita harus punya ridho. Dan ridho ini harus 2 arah. Selain kita mencari keridhaan Allah, kita juga harus ridho sama Allah. Ridho sama ketentuan-ketentuan Allah, ridho sama ketetapan Allah, ridho sama keputusan Allah. Jadi ridho itu harus 2 arah. Pertama, ridhonya kita ingin diridhoi Allah, kan? Kita ingin diridhoi Allah. Terus yang kedua, kita juga harus ridho terhadap Allah. Harus 2 arah. Selain kita mencari keridhaan Allah, kita juga harus ridho terhadap Allah, ridho terhadap keputusan Allah, ridho terhadap ketentuan yang telah Allah tetapkan. Itu kunci yang pertama, ridho. Terus kemarin kita sudah bahas juga kunci yang kedua, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apapun yang terjadi, kita jangan marah, sabar. Sabar, jangan marah. Jangan marah, itu kunci yang kedua. Kenapa? Kunci yang jangan marah ini ada 3. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kemarahan itu berlapis adanya. Marah pertama, marah kedua, dan marah ketiga. Makanya ditahan. Kunci yang kedua, kunci kehidupan yang kedua ialah jangan marah, jangan marah, jangan marah. Terus kemarin kita juga sudah bahas kajiannya kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga, tinggikan Allah setinggi-tingginya, sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan makhluk. Dan rendahkan diri kita serendah-rendahnya, sesanggup engkau merendahkan dirimu di hadapan Allah. Jadi kunci ketiga ada 2 poin. Pertama, tinggikan Allah kepada siapapun. Kedua, rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita jangan merendah di hadapan makhluk, tapi kita merendah di hadapan Allah. Kenapa harus meninggikan Allah dan merendahkan diri kita? Supaya kita nanti dapat faktanya bahwa Allah itu maha tinggi dan kita amat rendah di sisi, amat rendah. Ya, itu kunci ketiga. Nah, sekarang kita ingin membahas kunci kehidupan yang keempat. Kunci kehidupan yang keempat ini kita juga harus punya. Kita harus punya ini. Jangan sekali-kali suudzon terhadap Allah. Jangan sekali-kali suudzon terhadap Allah. Apa itu suudzon? Suudzon berpikiran buruk terhadap Allah, berpikiran negatif terhadap Allah. Jangan sekali-kali berpikiran buruk terhadap Allah. Jangan sekali-kali berpikiran negatif terhadap Allah. Gitu. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah.
Kenapa jangan sekali-kali suudzon kepada Allah? Karena seluruh perbuatan Allah pasti baik, pasti baik, pasti baik. Kalau kita beranggapan ada perbuatan Allah atau ada keputusan Allah yang tidak baik, itu tidak baik versi kita, versi kita. Misalkan contoh, kita dikasih sakit itu baik atau buruk? Sakit baik atau buruk? Menurut versi kita itu buruk, versi kita buruk. Di sisi Allah, Allah ngasih penyakit itu baik, itu baik. Sakit itu baik, karena tidak mungkin Allah mencelakakan makhluk-makhluknya. Mungkin gak Allah mencelakakan makhluk-makhluknya? Gak mungkin. Buat apaan? Mungkin gak Allah menyusahkan makhluk-makhluknya? Gak mungkin. Buat apa Allah menyusahkan makhluk-makhluknya? Karena nanti Allah ngasih hikmah di setiap kejadian. Hikmah ini yang terpenting hikmahnya. Sewaktu kita dikasih sakit, kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Benar kan? Gimana teman-teman bisa merasakan nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit? Kita tidak tahu rasanya dan nikmatnya sehat itu seperti apa sebelum kita jatuh sakit. Kita tidak tahu rasanya sehat seperti apa kalau kita tidak sakit. Kita bisa tahu rasanya manisnya gula itu seperti apa. Kita bisa tahu setelah kita mencicipi rasa pahit. Gitu. Jadi kita tahu manisnya gula itu rasanya apa. Rasanya gula itu manisnya seperti apa setelah kita mencicipi rasa pahit. Kita tidak mengerti bagaimana kaya rayanya diri kita sebelum kita melihat orang miskin. Setelah kita melihat orang miskin, kita baru tahu bahwa kita ini kaya raya. Kita tidak mengerti bahwa kita ini dikasih modal yang sangat besar sebelum kita melihat orang yang tanda kutip cacat. Kita susah untuk mensyukuri nikmatnya mata ini bisa melihat pemandangan indah sebelum kita bertemu dengan orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat. Kita susah untuk bersyukur, susah untuk bersyukur. Fungsinya tangan ini, manfaatnya, susah untuk bersyukur itu. Kita dikasih tangan bisa bergerak sempurna, kita dikasih kaki, dikasih pendengaran yang normal, dikasih mata bisa melihat, dikasih fisik yang normal. Kita susah untuk mensyukuri itu sebelum kita bisa melihat orang-orang yang cacat, dalam tanda kutip cacat. Cacat pun pemberian Allah, pemberian Allah, dan semua pemberian Allah pasti baik, pasti baik. Kita punya masalah banyak, misalkan masalah itu tanda kutip juga pemberian Allah, pemberian Allah. Kuncinya, kunci yang pertama ridho dulu, ridho dulu, terima dulu. Sekarang kita bahas kunci yang keempat. Jangan sekali-kali suudzon terhadap Allah. Jangan sekali-kali suudzon terhadap Allah. Karena semua pemberian Allah baik. Kenapa semua pemberian Allah baik? Karena tidak mungkin Allah mencelakakan hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah mencelakakan hamba-hambanya. Buat apa Allah mencelakakan hamba-hambanya?
Ada juga Allah ingin hambanya itu menjadi baik. Allah ingin hambanya memasuki surganya, bukan memasuki neraka. Sebenarnya yang buruk itu perilaku kita, yang jahat itu perilaku kita. Allah sayang sama kita, sedangkan kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri. Contohnya kita setiap hari melakukan maksiat. Setiap hari kita menambah dosa. Itu tandanya kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri. Kalau kita bermaksiat, kalau kita berdosa, kalau kita berbuat dosa, siapa yang merugi? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Di sisi lain Allah menunggu taubat kita. Allah menunggu taubat kita. Kita nggak datang ke Allah. Allah menunggu taubat kita. Kalau Allah mau kita berbuat dosa, langsung diazab sama Allah. Kalau Allah mau. Tapi ini tidak Allah lakukan. Ini tidak Allah lakukan karena Allah menunggu taubat kita. Allah menunggu taubat kita. Allah ingin kita menjadi baik. Allah selalu ingin menjadi kita. Allah selalu ingin kita menjadi baik. Allah selalu ingin kita menjadi baik. Terus kita kapan jadi orang baiknya? Kapan jadi orang baiknya? Saya akan kasih contoh kemahabaikannya Allah. Allah itu kebaikannya melebihi dari azab dan siksanya. Kebaikan Allah melebihi itu, melebihi dari kemurkaannya, melebihi dari azabnya Allah. Azab Allah sedikit ketimbang kebaikan Allah. Di sini ada hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis riwayat hadis Muslim. Dia hadis Muslim. Hadisnya lumayan panjang. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan firman Allah, bahwa Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang di dalamnya Allah berfirman, yang di dalamnya Allah ngomong, Allah berbicara, Allah berfirman, tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Hadis yang di dalamnya ada firman Allah. Itu hadis qudsi. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku, dan aku mengharamkannya pula atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Ini pertama nih. Ini pertama. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Allah sampai sebegitunya. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Jadi Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya sendiri. Saking Allah pengen manusia percayanya sama Allah, bahwa Allah tidak mungkin berbuat zolim. Sampai Allah berfirman kayak gini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Jadi Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya sendiri. Saking Allah pengen supaya manusia percaya kalau Allah itu nggak mungkin berbuat zolim. Sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku, dan aku mengharamkannya pula atas kalian.
Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri, terus juga Allah mengharamkan kezaliman untuk manusia, untuk hambanya. Mengharamkannya pula, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya pula atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Kita dilarang saling menzolimi. Dilarang. Kenapa dilarang? Ya, kalau orang berbuat zolim, siapa yang merugi? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang merugi. Yang Allah mau itu. Yang Allah mau supaya kita tidak rugi. Jangan suuzon sama Allah. Jangan berpikiran negatif sama Allah. Yang Allah mau kita jangan menzolimi, supaya kita jangan jadi orang rugi. Terus lanjutannya, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku beri hidayah itu kepadamu. Lihat nih, Allah ngajarin kepada kita. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya ku beri hidayah itu kepadamu. Sesungguhnya kita semua tersesat kecuali orang yang Allah beri hidayah. Terus Allah marahin, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Minta hidayah kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Cukup Allah sebaik-baik penolong. Mintalah hidayah kepadaku, niscaya ku berikan hidayah itu kepadamu, kata Allah. Kita jangan minta kepada selain Allah, karena minta kepada Allah aja diberi kok. Diberi. Kita minta kepada Allah, ngapain minta kepada selain Allah? Jangan. Minta kepada Allah aja diberi. Allah baik kok. Allah baik. Sampai kita diajarin begini, sampai kita diarahin sama Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, kata Allah. Maka mintalah hidayah itu kepadaku, niscaya aku berikan hidayah itu kepadamu. Gimana nggak baik Allah? Terus selanjutnya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku berikan makanan itu kepadamu. Kata Allah, sesungguhnya kalian itu lapar. Lapar kita. Sesungguhnya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan. Yang bisa ngasih makan siapa? Cuman Allah yang bisa ngasih makan. Melalui siapa? Melalui siapanya terserah Allah. Suka-suka Allah melalui siapanya. Tapi intinya yang bisa ngasih makan kita Allah. Allah. Melalui siapa nanti banyak. Allah yang ngatur. Yang ngatur Allah. Kecuali orang-orang yang aku beri makan, kata Allah. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku berikan makanan itu kepadamu. Allah udah bilang, niscaya aku berikan makanan itu kepadamu. Allah udah bilang itu, tapi kita masih meragukan Allah. Itu salah siapa? Salah kita yang masih meragukan Allah. Jadi salah satu sebab doa kita enggak diijabah sama Allah apa? Kita meragukan Allah. Meragukan Allah itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kayak misalkan kita berdoa, ya Allah, berikan saya uang 1 juta gitu.
Terus kita dalam hati beranggapan, Allah ngabulin gak ya? Itu salah satu yang meragukan Allah. Kita berdoa dan kita yakin Allah akan mengijabah doa kita, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kita jangan meragukan Allah untuk mengabulkan doa kita, karena itu termasuk dosa besar kita. Jadi kita seolah-olah menganggap Allah ini kikir dalam memberi. Allah nggak kikir kok. Kitanya aja yang menganggap Allah pelit dalam mengijabah doa kita. Kita yang beranggapan itu, kita yang selalu berprasangka buruk kepada Allah. Makanya dilarang ini. Ini kunci yang keempat. Jangan sekali-kali suudzon sama Allah. Jangan suudzon sama Allah. Jangan berpikiran negatif sama Allah. Allah baik banget. Kalau kita tahu Allah maha baik, Allah udah tahu kita ini sesungguhnya lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan, kata Allah. Terus pertama kita dikasih informasi, dikasih ilmu sama Allah. Sesungguhnya ini kita lapar, kata Allah gitu. Kecuali orang-orang yang Allah beri makan. Allah beri makan, bukan selain Allah yang memberi makan. Allah yang memberi makan. Setelah kita dikasih informasi, dikasih ilmunya sama Allah, kita diarahin sama Allah, maka mintalah makanan itu kepadaku, niscaya akan aku beri makan kepadamu. Kita udah dikasih tahu ilmu dan juga kita ditunjukin jalannya untuk mencari makan. Allah. Terus selanjutnya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang telah kuberi pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, niscaya aku berikan pakaian itu kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian adalah orang yang tidak berpakaian. Termasuk sesungguhnya kalian orang yang tidak mempunyai tempat berteduh, tidak punya rumah. Termasuk, maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, niscaya aku berikan pakaian itu kepadamu. Ini janji Allah, dan kita yakin Allah itu menepati janjinya. Gimana Allah pengen ngasih tapi kitanya masih meragukan Allah. Kita minta rumah, ya Allah, tolonglah saya minta rumah, ya Allah. Ini kita disuruh mintanya sama Allah, minta rumah, minta pakaian, minta apapun kepada Allah. Niscaya Allah akan memberinya. Kenapa kita nggak diberi-beri sama Allah? Karena kita masih meragukan Allah. Kita masih nggak percaya sama Allah, masih meragukan. Itu masalahnya. Masalahnya itu kita selalu dan selalu meragukan Allah. Padahal Allah udah janji. Kita meragukan janjinya Allah. Allah tadi kan di awal-awal udah dibilang, sesungguhnya Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya sendiri. Allah nggak zolim. Terus selanjutnya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari, sedangkan aku akan mengampuni semua dosa, kata Allah. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni kalian semua. Nih Allah tahu kita siang dan malam selalu berbuat dosa. Allah tahu. Kenapa tahu? Ya karena kita berbuat dosa persis di hadapan Allah, jadi Allah tahu. Allah tahu, bukan yang nggak tahu. Allah bisa aja mengazab kita. Allah bisa aja mengazab kita, tapi nggak Allah lakuin. Allah malah nyuruh kita
ngasih solusi sama kita. Kalau kita berbuat dosa, mintalah ampunan kepada Allah. Niscaya aku ampuni, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari, sedangkan aku akan mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni kalian semua. Tuh. Kata Allah tuh. Gimana gak baik Allah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari, sedangkan aku akan mengampuni semua dosa, kata Allah. Aku akan mengampuni semua dosa, kata Allah. Ini salah satu dosa besar kalau kita menganggap Allah tidak mengampuni dosa kita. Dosa besar itu. Allah nggak pelit untuk mengampuni hambanya, nggak pelit. Kalau kita masih ragu Allah mengampuni dosa kita, itu salah satu dosa besar. Allah nggak pelit, Allah baik sekali. Allah baik dan Allah menawarkan sama kita, aku akan mengampuni semua dosa, kata Allah. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni kalian semua. Terus selanjutnya masih sambungan hadis. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagiku, sehingga tidak sedikit pun kalian bermanfaat bagiku. Coba ya ini. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagiku, sehingga tidak sedikit pun kalian bermanfaat bagiku. Kita ini tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk Allah. Kalau kita sholat, manfaat buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah. Kita ngaji, manfaatnya buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah. Yang dapat pahala siapa? Kita. Yang dapat ilmu siapa? Kita. Yang pintar siapa? Kita. Yang masuk surga siapa? Kita. Surganya punya siapa? Punya Allah. Jadi kita sama sekali tidak bisa mendatangkan kemanfaatan buat Allah. Tidak bisa sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagiku, sehingga tidak sedikit pun kalian bermanfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak akan dapat mendatangkan bahaya bagiku, sehingga tidak sedikit pun kalian dapat membahayakanku, kata Allah. Kita nggak bisa mendatangkan bahaya untuk Allah. Ada orang di luar sana yang membenci Islam, apakah itu membahayakan Allah? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kalau kita berbuat maksiat, apakah berbahaya bagi Allah? Enggak sama sekali. Yang berbahaya bagi siapa? Bagi kita. Kita yang berbahaya. Kita bisa masuk ke nerakanya Allah. Nah, wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun jin, semuanya bertakwa dengan ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak menambah sedikit pun dalam kerajaanku. Jadi kalau seluruh manusia bertakwa, seluruh manusia bertakwa, manusia dan jin bertakwa semuanya, itu tidak akan menambah sedikit pun dalam kerajaan Allah. Tidak akan menambah sedikit pun. Jadi tidak bermanfaat sama sekali untuk Allah. Yang bermanfaat untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Terus untung siapa? Kita. Allah tidak diuntungkan sama sekali. Terus lanjut lagi, wahai hamba-hambaku,
andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun jin, berada pada hati yang paling jahat di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dalam kerajaanku. Tadi yang pertama, kalau kita seluruh manusia dan jin dari awal sampai yang akhir bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah dalam kerajaannya Allah. Terus yang kedua, andai kata seluruh manusia dari yang awal sampai yang akhir maupun dari kelompok jin dan manusia berbuat jahat semuanya, itu tidak akan mengurangi kekuasaan dan kekuatan Allah dalam kerajaannya. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun. Itu katanya. Wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang terakhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berdiri di atas satu daratan, lalu meminta apapun kepadaku, kata Allah, lalu aku penuhi semua permintaan mereka, hal itu tidak sedikit pun tidak mengurangi kekayaan yang Allah miliki. Ya Allah. Saya ulangin ya, kasih teman-teman paham nih. Wahai hamba-hambaku, ini kata Allah ya, kata Allah ini. Wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, berdiri di atas satu daratan, lalu meminta apapun kepadaku, kata Allah, lalu aku penuhi semua permintaan mereka, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan yang aku miliki, kata Allah. Seluruh manusia dan jin dipenuhi semua permintaannya, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Masya Allah. Hanya seperti berkurangnya air samudera ketika dimasuki sebatang jarum jahit kemudian diangkat. Hanya seperti berkurangnya air samudera ketika dimasuki sebatang jarum jahit kemudian diangkat. Jadi ada jarum jahit dicelupin ke samudera, ke lautan, kita angkat. Itu berapa air yang menetes? Hanya segitu. Hanya segitu. Sedangkan samudera amat luas. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, semua itu perbuatan kalian yang aku hitungkan untuk kalian. Kemudian aku membalasnya kepada kalian. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, hendaklah ia tidak mencela kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan pernah sekali-sekali suuzon kepada Allah, karena itu bukan fakta. Allah tidak buruk, Allah maha baik, jauh melebihi kebaikan Allah, jauh melebihi ajabnya Allah. Jadi kunci keempat, jangan pernah sekali-kali suuzon terhadap Allah. Nanti yang rugi diri kita sendiri, nanti yang tersiksa diri kita sendiri. Jangan pernah sekali-kali suuzon kepada Allah. Itu kuncinya yang keempat. Sekarang saya sudah selesai kunci kehidupan yang keempat. Yang pertama, ridho. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, tinggikan Allah di hadapan makhluk, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan keempat, jangan sekali-kali suuzon kepada Allah. Semoga dengan kunci ini hidup kita bisa menjadi lebih enteng. Saya sudah praktekkan, saya sudah jalani, dan hidup saya amat sangat enteng dan mudah sekali. Mudah hidup di dunia ini kalau tahu kuncinya. Teman-teman dipraktekin dan dipelajarin lagi,
kunci-kunci yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat dan semoga saya capek-capek begini juga menjadi ladang amal untuk kita. Dan satu lagi, saya lagi pengen garap film-film pendek, film-film dakwah dan film-film Islami di website Klub Pecinta Al-Quran. Silahkan teman-teman lihat, tonton, atau di website Pengen Jadi Baik. Saya pengen bikin film gimana supaya caranya orang setelah nonton film ini menjadi baik, menjadi semakin baik. Film pendek dan iklan-iklan juga. Tentu biayanya besar sekali dan miliaran. Biayanya besar dan miliaran. Ini syuting kayak gini aja lumayan. Dananya dari mana? Dari Allah lah, minta sama Allah. Tapi saya membuka ladang amal juga untuk teman-teman. Ladang amal, kalau film ini ditonton sama orang dan orang itu menjadi baik, kita kebagian pahalanya. Teman-teman bisa patungan budget untuk produksi filmnya. Di akhir atau di website ada, bisa patungan, kita bikin filmnya rame-rame, gotong royong, nanti pahalanya buat kita. Insya Allah setelah kita meninggal pun masih tetap ngalir pahalanya, ladang amal yang abadi untuk kita. Padahal gini-gini doang, syuting doang, tapi manfaatnya sangat besar. Insya Allah manfaatnya dunia dan akhirat. Kita udah meninggal pun film ini masih ada, masih ditonton dan masih menjadi ladang amal setelah kita meninggal dan abadi. Insya Allah amal-amal kayak gini ketemu untuk kita semua. Selama kita masih hidup, kita pergunakan seluruh harta kita, seluruh kemampuan kita untuk ditukar dengan amal soleh. Karena nanti di akhirat uang dan harta nggak bermanfaat sama sekali. Yang bermanfaat amal soleh. Ya udah, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.